Ramadan Total Kebaikan bersama BMH. Ramadan 1441 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, kaum muslimin dan muslimat, para jamaah seperjuangan yang saya banggakan. Alhamdulillah, kembali kita bersuah dalam channel Baitul Mal Hidayatullah Kepulauan Riau yang berupaya dan bekerja keras untuk menggali potensi umat Islam di Kepulauan Riau ini dengan cara mengumpulkan para zakat umat Islam melalui lembaga yang disebutkan tadi, BEMA, kemudian akan disalurkan seluas-luasnya kepada orang yang berhak untuk menerimanya. Kesempatan ini kajian kita adalah bagaimana surat Al-Alaq ayat 1-5 menggemparkan dan mengguncang dunia ketika diturunkan ke permukaan bumi ini. Dan surat Al-Alaq ayat 1-5 adalah merupakan jawaban akan persoalan yang dihadapi oleh umat manusia pada saat itu. Mari kita cermati surat Al-Alaq ini. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhan yang menciptakan. Sejak awal memang persoalan yang dihadapi oleh umat manusia di permukaan bumi ini adalah persoalan ketuhanan. Karena manusia pada saat itu banyak mempersyirikatkan Allah Subhanahu wa taala. Padahal mempersyirikatkan Allah itu adalah kezaliman yang sungguh sangat luar biasa. Karenanya persoalan kita hadapi seperti corona saat ini, di mana orang begitu luar biasa takutnya kepada corona ini, tapi di balik itu dia tidak memikirkan bahwa yang lebih besar bahayanya, zalimnya luar biasa ketika mereka memperserikatkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di dalam surah Al-Alaq ayat pertama, bacalah dengan nama Tuhan yang menciptakan. Kenapa kita dari awal disuruh membaca? Karena membaca itu adalah merupakan periodisasi di dalam rangka untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Merupakan tahapan yang paling jitu untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan pada ayat pertama ini yang diperkenalkan adalah Ismu Rabb dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ismu Rabb ini pula adalah sifatnya. Sifat Allah adalah Allati khalaq. Dia adalah sumber cipta. Karenanya ketika manusia insya Allah melakukan penelaahan yang begitu dalam tentang Iqra ini, maka dengan mudah mereka untuk membangun peradaban Islam. Dan di dalam surah Al-Alaq ini ada 3 pendekatan yang begitu menarik untuk kita cermati. Yang pertama adalah pendekatan tentang Tuhan, tentang Rabb. Karena memang itu yang kita perlukan dalam hidup ini.
Ia merupakan hal yang sangat fundamental sekali tentang kehidupan ini. Makanya kita harus mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat misalnya adalah bagaimana seorang Bilal bin Rabah ketika mengenal Allah Subhanahu wa taala dan mereka sudah ikut kepada Rasulullah, bukan main siksaan yang Bilal rasakan pada saat itu. Disiksa, ditindih dengan batu. Kemudian Bilal mengatakan, engkau boleh menguasai tubuhku, tapi jiwaku dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bilal bin Rabah mengatakan, ahad, ahad, ahad. Artinya ia menguasai dirinya cuma satu saja. Dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang menggemparkan kota Mekah pada saat itu. Dan juga Rasulullah SAW dalam hal ini tidak dibekali dengan persenjataan yang begitu modern. Tidak juga dengan manajemen sempurna seperti yang dilihat oleh sekarang. Kita lihat sekarang, beliau hanya dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhan menciptakan. Karenanya dalam kondisi dunia yang gelap seperti ini, rasa takut yang begitu tinggi yang dialami oleh umat manusia, maka tidak ada cara untuk melakukan pendekatan untuk mereka sadar bahwa apa yang dihadapi seperti corona, makhluk kecil merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, tentu pelariannya adalah fafiru ilallah, berlari kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, berbicara tentang manusia. Setelah berbicara tentang Allah, tentang Rabb, yang kedua berbicara tentang khalaqal insana min alaq, yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Disinilah kaum muslimin dan muslimat kita harus menyadari bahwa kita manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala segumpal darah. Adakah sesuatu dengan hak kita akan mengatakan kita lebih hebat daripada orang lain, kemudian kita mengatakan bahwa saya adalah orang yang hebat, saya adalah orang yang kuat, padahal kita diciptakan oleh Subhanahu wa taala dari segumpal darah. Justru dari ayat ini, kedahsyatan nilai manusia itu ketika mereka menyadari bahwa diciptakan dari segumpal darah, kemudian dia menyadari diciptakan dari wa khuliqal insana dha'ifa, diciptakan dalam keadaan lemah, maka tidak ada jalan lain adalah saling menghargai dan saling menghormati. Ketika kita mampu saling menghormati dan saling menghargai, maka disitulah akan terjalin kerjasama. Ingat, setiap manusia satu persatu pun membutuhkan bantuan orang lain. Kita lahir, kita membutuhkan orang lain. Apakah dokter, apa bidang kanawanya, kita butuhkan orang. Kemudian kita mau dihitan, kita butuh orang, karena tak mungkin kita hitan sendiri. Seterusnya terus menerus sampai kepada kita nikah, kita bekerja sampai kepada mati, kita juga membutuhkan bantuan orang lain. Nah, oleh karena itu pada ayat kedua ini, kesadaran yang dibangun adalah kesadaran insania bahwa manusia itu pasti lemah, manusia itu dan sangat lemah dan diciptakan oleh Subhanahu wa taala dalam keadaan lemah. Kemudian yang ketiga adalah Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang mulia. Di sini tergambar bahwa Al-Akram di situ menggambarkan Allah itu adalah sumber kemuliaan, pemilik kemuliaan, dan pemberi kemuliaan. Artinya, kalau mau manusia mulia, dia harus dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sang penguasa tunggal atas sang kuasa prima di dalam kehidupan kita ini. Kemudian barulah berbicara ayat-ayat berikutnya, allati 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, kesimpulan yang kita peroleh dari 5 ayat ini, nah itulah sebenarnya menggerakkan dunia. Dan kalau sekarang juga kita mau telah, insya Allah dunia ini akan berada pada genggaman orang-orang yang bersyahadat, orang-orang yang beriman. 3 hal penting yang saya ingin sebutkan tadi, bahwa yang pertama adalah berbicara tentang Rabb, di mana Rabb itu adalah allati khalaq, dia adalah sumber cipta. Kemudian yang kedua, dia adalah sumber kemuliaan. Yang ketiga adalah Allah adalah sumber ilmu. Kemudian yang kedua, berbicara tentang manusia. Manusia itu adalah makhluk. Kemudian yang kedua, manusia itu pada dasarnya bodoh. Kemudian yang ketiga, manusia itu adalah hina. Kemudian kita coba akulturasikan dengan alam raya ini. Maka disitulah
muncullah kesadaran yang disebut dengan kalimat la ilaha illallah. Ketika umat manusia itu menyadari Tuhan adalah sumber cipta, Dia adalah sumber kemuliaan, Dialah Allah adalah sumber ilmu, sementara manusia adalah makhluk, kemudian bodoh, terus hina, maka muncullah kesadaran ucapan dalam diri ini yang bisa mengguncangkan dan menggemparkan dunia adalah kalimat la ilaha illallah. Karena mengucapkan kalimat la ilaha illallah, pasti dijamin kita menang di dalam kehidupan ini. Semoga apa yang kita lakukan pada bulan Ramadan ini, insya Allah amal-amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga apa yang kita rasakan pengaruhnya adalah memberi warna kepada dunia ini dengan Islam rahmatan lil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.